Oke, berjumpa lagi teman-teman pada saat ini ya. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua pepaya ya teman-teman, California, yang notabene kita juga baru pertama kali belajar untuk menanam, dan ini kami tunjukkan walaupun memang belum seberapa berhasil ya, tetapi setidaknya kita banyak belajar di sini. Dan bagaimana kelihatannya nanti, karena ini jujur teman-teman, kemarin baru satu kali metik ya, jadi memang belum maksimal. Tapi di sini kita intinya banyak belajar dan bagaimana prospek kedepannya ketika kita usaha sebagai petani ya. Saya sendiri sebagai orang awal, sebagai pemula bergerak di pertanian ataupun kita menanam pepaya California. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana lahan-lahan ini ya teman. Memang tidak banyak, tetapi setidaknya kita bisa cross check ya sambil kita belajar di sini. Nah teman-teman, ini pepaya ini kemarin baru metik satu kali, dan memang kalau dilihat secara pertumbuhannya hambatannya sangat banyak sekali. Dan kita memang super ekstra ya, karena dari awal tumbuh itu sudah banyak rintangan, artinya seperti itu. Tetap kita bersyukur, pada intinya kita itu proses belajar ya teman-teman, proses belajar sehingga bisa sedikit menghasilkan, walaupun kalau dikatakan untuk puas itu memang belum puas secara hasil ya teman. Nah ini adalah pepaya yang ditanam di sekitar hampir 8 bulan yang lalu seperti itu. Jadi katakanlah 8 bulan lah seperti itu, dan hasilnya pun kalau kita lihat memang belum sesempurna yang kita inginkan kan, seperti itu. Dan yang paling pokok itu karena kita juga kan baru pemula ya teman, jadi apapun hasil harus kita terima, disyukuri kan, seperti itu. Dan saya menunjukkan pada teman-teman seperti ini, dan saya akan menceritakan bahwa pengalaman yang selama ini kita rasakan itu apa aja sehingga dikatakan ini belum berhasil kan, seperti itu. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, pada titik poin pertamanya pada saat kita dulu itu menanam ini, itu kan dari awalnya memang lahan sudah siap ya teman-teman, seperti ini. Dan memang tidak rencana jauh-jauh hari untuk menanam pepaya pada saat itu. Jadi saya juga tidak belajar secara detail bagaimana penanganan masalah lahan seperti itu, kemudian penanaman bibit sendiri harus seperti apa. Nah itu memang belum sama sekali kita ketahui. Bahkan saya juga memang jarang sekali melihat YouTube ya pada saat itu, ataupun tutorial tentang penanaman pepaya California. Nah hanya selintas gitu kan, karena memang kita awalnya nanam cabai di sini gagal, 2 kali gagal, dan akhirnya saya berpikir lah udahlah nanam pepaya begitu saja. Nah sehingga pada saat itu juga dalam waktu instan itu kita berpikir ingin menanam pepaya, kemudian kita hanya melobangi. Jadi lahan itu memang sudah bekas cabai seperti itu, dan bahkan masih ada ya teman-teman. Ini contoh kita waktu nanam cabai dulu, bahkan masih ada ya, masih hidup. Nah seperti ini bekas lahan cabai sebenarnya teman-teman ya. Kemudian hanya ya udahlah jadi saya sendiri, bahkan bapak saya yang saya suruh kerawat ini kan tidak berpikir untuk bagaimana belajarnya dari awal dulu, dari detailnya dulu kan, seperti itu. Hanya berpikir secara instan saja, bagaimana ya udah kita tanamin pepaya saja kan, seperti itu. Nah kemudian saya langsung beli bibit teman-teman. Jadi beli bibit pada teman tetangga saya di sini. Bahkan tetangga saya juga belum pernah menanam pepaya, hanya mereka nanam bibit ya, seperti itu, membuat benih ya, seperti itu. Dan akhirnya kita beli pada saat itu. Nah kita tidak banyak sih di sini, hanya sekitar 400 batang ya, 400 pohon ya, seperti itu. Nah dari 400 pohon ini ternyata dari bibitnya pun saya menilainya itu memang ya, karena memang kita juga memang amatiran ya gitu kan. Jadi memang dari bibitnya itu, dari benih awalnya itu pun tidak sempurna, jadi kurus banget itu loh. Jadi ya kita tidak bisa cari pilihan, karena di sini juga yang menanam pepaya ini memang belum ada dikatakan pada saat itu. Itu pun baru membenih ya, menjamang pertama itu juga, dan masih belajar juga seperti itu. Jadi mau tidak mau ya saya juga harus mengambil benih itu yang pertama ya teman-teman. Itu dari benihnya memang kita kurang sempurna, dan asal muasal benihnya juga kita kan tidak tahu awalnya seperti itu. Dan
yang kedua teman-teman ya, setelah kita tanam itu ternyata apa ya, pertumbuhannya, karena kita tidak bisa mengolah tanah, kita tidak tahu tanah awalnya itu kan seperti apa, harus diperlakukan seperti apa. Yang penting kita saat itu menyiapkan lubang-lubang, dan memang kita beri pupuk kandang juga, tidak terlalu banyak, sedikit ya teman-teman. Kita beri pupuk kandang sekitar, pada saat untuk ukuran 400 pohon ini kita berikan 20, cuma sedikit teman-teman, 20 sak pupuk kandang ayam ya, seperti itu. Jadi kita oplos itu dan tidak kita beri pupuk lain. Nah kemudian kita tanam. Jadi memang waktunya sangat singkat sekali pada saat itu untuk berpikir untuk menanam, sehingga hanya apa ya, karena sedikit terburu-buru ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian setelah itu juga kan di daerah kami itu ya teman-teman bisa lihat ya, di daerah kami sini itu masih banyak pohon-pohon apa ya, artinya kayak kebun-kebun yang tidak terawat, sehingga banyak hama ya, seperti salah satunya adalah kera atau monyet ya teman. Nah pada saat kita baru menanam beberapa bulan, nah turunlah kera banyak sekali teman-teman. Jadi setelah kita pangkas itu, akhirnya kita pangkas ya teman, itu mucuk ditanam kera, hampir semua ini dimakan kera semua. Nah ini juga pembelajaran saya juga. Nah semua itu dimakan kera ya teman, ini makan habis. Jadi pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Kemudian kita berharap setelah dimakan kera, karena memang pada saat itu tidak ditunggu ya, kemudian kita berusaha bagaimana cara bisa mucuk lagi. Nah kita jagain pucuknya setelah dari sisa-sisa dimakan kera itu ya. Nah, setelah dimakan kera itu kita berusaha, dan akhirnya memang sangat berat sekali ya teman-teman. Kita beri pupuk segala macam kan untuk menyempurnakan bekas dimakan kera itu, ternyata keriting-keriting itu ya teman. Jadi memang efek dari dimakan binatang ataupun hewan binatang ya, kalau monyet itu teman-teman. Jadi di pucuknya itu kan kelihatan keriting-keriting itu, dan kita memulihkan itu memang sangat luar biasa teman-teman. Saya juga harus mencari obat kan, seperti itu ya, dan itu butuh lama sekali untuk pulih. Dan tapi alhamdulillah juga ya teman-teman, akhirnya walaupun tidak sesempurna mungkin, dan tanaman itu bisa sedikit hijau lagi gitu kan. Setelah awalnya itu tanaman ini keriting semua, ini dulu keriting semua teman, bahkan itu masih ada yang sekarang itu masih keriting-keriting. Itu dari efek-efek dari awalnya ya, mungkin unsur hara tanah juga memang kita perlakuannya tidak sempurna seperti itu, sehingga apa yang kita tanam ini ya teman, ini kan belum mendapatkan hasil yang maksimal kan, seperti itu. Nah itu awal mulanya setelah tanam itu ya itu dimakan monyet itu, sehingga efeknya jangka panjang kan, seperti itu. Nah kemudian di sisi lain juga kita juga belum paham ya teman, belum paham cara memberikan pupuknya atau kocor kan, seperti itu, karena kita memang belum punya ilmu untuk masalah penanaman pepaya ini sendiri kan, seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya di sini itu kan karena kurangan air ya teman. Jadi air kita juga tidak menyiapkan, sehingga sehingga permasalahannya adalah kemarin sempat panas panjang, dan airnya juga kita kewalahan juga ya, walaupun ini alhamdulillah untuk beberapa hari ini turun hujan lagi, dan kelihatan sepertinya akan pulih kembali ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi itu salah satu permasalahan ya teman-teman pada saat kita sendiri waktu nanam awal. Jadi menjadi suatu pembelajaran saja, saya cerita pada teman-teman, menjadi pembelajaran bahwa memang menanam pepaya itu tidak semudah apa yang kita bayangkan juga ya. Tidak menurut orang, tidak menurut cerita, bahwa begitu ditanam dibiarkan langsung hidup dan bisa menghasilkan, seperti itu. Jadi memang banyak yang harus kita pelajari, apalagi kalau kita bagi pemula-pemula seperti ini. Nah ini ya teman-teman, belum sempurna ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi ya sudah kita perlihatkan bagaimana pertumbuhannya ya pepaya yang kita tanam, California yang kita tanam. Jadi yang terpenting adalah kita itu banyak belajarnya di sini ya, banyak belajarnya bagaimana caranya ke depannya agar kita itu menanam lebih baik lagi. Memang kita harus belajar dimanapun tempat, artinya
bukan hanya satu tempat, melainkan kita sendiri sambil praktek untuk berikutnya. Dan saya juga sekarang sudah menyiapkan lahan ya teman-teman, menyiapkan lahan untuk tanaman berikutnya. Cuma kendala kemarin kita belajar untuk menjambang sendiri, membuat bibit sendiri atau benih sendiri, ngambil dari beberapa pohon yang tapi bukan ini. Dulu pernah menanam 4 batang kalau nggak salah, 6 batang itu di depan rumah untuk hiasan saja sebenarnya dulu kan, karena sisa makan. Ternyata sepertinya akan bagus. Nah, di sini kita belajar bagaimana untuk membuat bibit sendiri, dan siapa tahu lebih bagus karena bisa menyesuaikan. Karena kalau menurut teman saya dulu waktu awal membeli benih ini ya, benih dari yang kita tanam ini dulu adalah beli saset seperti itu. Kita akan coba nanti menjambang sendiri, dan itu sudah mulai tumbuh dan hasilnya akan seperti apa. Oke teman-teman, nanti kita lanjut cerita-cerita tentang bagaimana sebagai pemula menanam pepaya ini, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi kedepannya kita belajar terus agar nanti kalau ini memang bisa prospek, bisa menghasilkan, nantinya kita akan lebih detail lagi, lebih mendalami lagi bagaimana cara menanam pepaya ini sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua ya yang sudah bergabung channel kami, dan berjumpa lagi di sesi dan tayangan-tayangan berikutnya.